Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainabila Nazila dan rekan saya. Saya Satrio Bagas Saputro. Di sini kami akan memperkenalkan sistem yang telah kami buat, yaitu sistem pemantauan dan pengendalian Smart Classroom berbasis Internet of Things dengan ESP32. Latar belakang dari sistem yang telah kami buat yaitu dikarenakan pada Politeknik Negeri Semarang ini ruangan dan laboratoriumnya masih menggunakan saklar manual dan menggunakan remote control yang berbeda, sehingga administrator ruangan harus berkeliling dari satu ruang ke ruang lainnya dalam memantau dan mengendalikan perangkat elektronik yang ada di ruangan tersebut. Maka dari itu kami membuat sistem Smart Classroom ini agar dapat memantau dan mengendalikan perangkat elektronik dari jarak jauh. Batasan masalah yang kami buat yaitu memantau dan mengendalikan AC, lampu, dan proyektor yang ada di ruang kelas maupun laboratorium. Dari sistem yang kami buat ini yaitu dapat dikendalikan melalui 3 kondisi. Yang pertama yaitu dapat dikendalikan melalui web yang telah kami buat. Yang kedua yaitu melalui saklar manual. Yang ketiga yaitu otomatis. Otomatis di sini kami menggunakan sensor peer. Ketika ada yang masuk pada ruangan tersebut dan sensor peer mendeteksi gerakan manusia tersebut, maka lampu akan otomatis menyala. Selanjutnya, berikut adalah remote control otomatis dan sudah terpasang oleh sensor BH1750 yang digunakan untuk memonitoring proyektor, di mana dia bisa mengetahui apakah proyektor tersebut menyala atau mati. Sebelum memasuki web, administrator diharuskan untuk login terlebih dahulu. Ketika sudah selesai login, maka tampilan web akan ditampilkan seperti berikut. Kemudian, untuk melakukan pengujian pada waktu sistem secara otomatis, di mana ketika seorang mahasiswa atau administrator masuk, maka secara otomatis lampu tersebut akan menyala. Setelah itu, untuk menghidupkan AC, atau ketika melakukan percobaan terhadap AC tersebut, untuk mengetahui AC tersebut mati atau nyala, kita dapat melihatnya di indikator untuk mengetahui atau melihat ada error ataupun tidak. Apabila ketika menggunakan lampu tersebut kita tidak bisa secara otomatis, maka kita bisa menghidupkan atau mematikannya secara manual melalui saklar. Kemudian untuk menghidupkan AC, ketika kita menekan tombol on, maka secara otomatis indikator akan on juga. Dan ketika kita menekan tombol off, maka secara otomatis lampu indikator yang pada web akan mati. Begitu juga dengan AC-nya. Selanjutnya untuk pengujian AC2. Sama seperti AC1, ketika kita menyalakan AC, secara otomatis AC akan nyala dan indikator pada web akan menyala juga. Kemudian ketika kita mematikan AC, maka secara otomatis AC tersebut akan mati dan lampu indikator juga ikut mati. Untuk bagian lampu, ketika kita menekan tombol on, secara otomatis maka lampu indikator pada web akan menyala juga. Selanjutnya ketika kita mematikan lampu secara otomatis, maka bagian pada web juga ikut mati.
Di sini sensor yang digunakan untuk monitoring lampu menggunakan LDR, di mana cahaya yang didapatkan pada lampu ketika menyala akan berbeda ketika mendapatkan cahaya ketika lampu tidak menyala. Maka secara otomatis untuk memonitornya dapat ditampilkan melalui dengan data yang ada pada LDR. Selanjutnya, yang terakhir adalah untuk menyalakan proyektor. Di mana kami menggunakan sensor infrared yang terletak pada depan ruang laboratorium. Dan ketika kami menekan tombol on, maka sebagai pengganti remote control secara otomatis maka akan menyala. Kemudian ketika mematikannya. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.